Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang uji emisi kendaraan. Kita kembali ke Pak Mus. Pak Mus, sampai sejauh ini sudah berapa banyak kendaraan yang sudah memiliki stiker uji emisi kendaraan? Ya. Nah, kalau kendaraan yang kami menjadi tugas kami, yaitu kendaraan bermotor wajib uji, itu yang terdiri atas mobil barang, mobil bus maupun angkutan umum tuh lebih kurang sudah 350.000. 350.000 kendaraan ya roda 4 lebih lah. Nah, untuk kendaraan mobil pribadi dan sepeda motor itu bukan kewenangan kami ini. Itu ranahnya yang milik dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Jadi mereka lah yang memiliki data tersebut karena sesuai dengan peraturan gubernur maupun perda itu dari BPLHD lah yang menangani. Jadi yang mengkoleksi data juga mereka juga. Iya Pak Mus, berkaitan berarti tadi kita bicara seperti yang sebelumnya bahwa menggunakan standar Euro 2 ya. Apakah berarti ini bisa dikatakan bila ada kendaraan yang usianya udah sampai 25 tahun itu berarti sebenarnya sudah tidak layak dan memang harus sudah ditiadakan ya Pak? Ya tidak juga ya, karena sebenarnya sih intinya dari suatu kendaraan motor dari pemeliharaan tadi. Kalau kendaraannya dipelihara oleh pemiliknya dengan baik dan bagus secara berkala, istilahnya kalau ganti spare part ya ganti spare part, kalau di-tune up ya di-tune up, dan juga sesuai dengan peruntukannya tadi menggunakan bahan bakar yang tepat sesuai dengan kendaraannya nggak akan tetap bagus. Bayar nggak sih Pak? Kenapa kalau masih ada saja yang ngebul di jalan? Apakah sebenarnya karena disuruh bayar untuk uji berkala? Bukan, sebenarnya kalau uji berkala yang tadi kami mobil bus itu kan merupakan satu bagian proses dari kelaikan jalan. Jadi sudah include di dalamnya. Oke, berarti sebenarnya kembali lagi kepada pemilik jasa tersebut ya, angkutan umum ya. Mereka harus sering-sering mengecek mesinnya dan uji kelayakan mereka sendiri ya sebelum mereka ada di jalan. Betul, tapi sebenarnya kalau kita lihat data jumlah kendaraan motor di Jakarta kan, angkutan umum dan mobil barang sebenarnya hanya 350.000. Sedangkan roda 4 mobil pribadi 3,2 juta. Yang setiap hari kalau macet di Tamrin Sudirman itu kan semua keluar berasap semua. Dan itu sebenarnya bensin enggak, itu lebih berbahaya daripada solar sebenarnya. Kalau solar kan hanya kepekatan asapnya mengeluarkan sulfur ya. Tapi kalau bensin, bahan bakar yang berbahan bensin akan mengeluarkan karbon monoksida dan mengeluarkan hidrokarbon yang sangat berbahaya bagi kualitas lingkungan kita. Baik, Pak Mus, sepertinya memang Pak Mus tidak ingin disalahkan juga karena sebenarnya kami cuma sebagian persen ya, tetapi selebihnya memang milik kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Pak Mus, nanti kita akan melihat tayangan seperti apa tanggapan masyarakat terhadap uji emisi kendaraan. Saya kalau tahu betul enggak, tapi pernah dengar uji emisi. Kalau uji emisi itu periksa kendaraan bermotor termasuk gear, salah satunya itu. Jadi kelayakan bermotor itulah. Uji emisi itu ya mengetahui apa itu asap yang dikeluarkan sama knalpot di mobil itu pastinya tercemar atau masih bagus. Yang saya ketahui itu menyangkut polusi udara ya, untuk kebersihan udara. Uji emisi itu untuk pengecekan kendaraan bermotor karena hasil keluarannya itu apakah masih layak atau tidak dengan peraturan lingkungan sesuai dengan standar lingkungan seperti itu. Saya belum pernah karena saya belum tahu betul uji emisi itu apa gitu. Mungkin ya kalau semuanya ada masukan dari teman atau apa, mungkin saya ngelakuin juga uji emisi. Jujur saya belum pernah karena mobilnya baru-baru terus. Belum ada ya kalau emisi, paling kalau di taksi itu sekedar kayak semacam kir, itu yang penting, terak begitu. Karena yang saya tahu selama ini untuk kendaraan roda 4 ya atau mobil, karena saya itu pengendara motor, jadi selama ini belum ada untuk sosialisasi ke motor. Pernah pastinya, setahun sekali lah minimal. Karena menurut saya kalau kendaraan kita baik dan mengeluarkan hasil pengeluaran kendaraan itu lebih baik, juga lingkungan kita akan terjaga gitu. Kalau nggak kita yang jaga siapa lagi? Jadi menurut saya perlu sekali untuk jika pemerintah menggalakkan uji emisi tersebut, tapi juga harus dengan tegas untuk mensosialisasikannya biar masyarakat sadar. Dan itu kita kembalikan ke masing-masing masyarakat dan dengan kesadaran masyarakat masing-masing. Ya penting juga emisi itu kan berarti hubungannya sama lingkungan hidup ya.
penting lah Mbak. Kalau untuk setuju, saya setuju aja. Karena untuk kepentingan semua atau generasi mendatang gitu, saya rasa perlu juga, perlu. Sangat penting dan sangat setuju sekali. Ya karena pada dasarnya sekarang aja Mbak bisa lihat di Jakarta begitu sumpek, panas, dan banyak polusi. Nah, dengan adanya uji emisi diwajibkan seperti itu mungkin akan mengurangi ya Mbak ya, dan akan membuat udara yang lebih baik lagi, lebih segar. Ya, ini tadi kalau kita lihat ya Pak Mus, di tayangan tadi ada beberapa pengendara bermotor roda 2. Taksi, yang taksi kamu paling tadi ngomongin. Ya, tapi ini yang menjadi pertanyaan adalah mindset Pak Mus ya. Seperti tadi kita bahas dan Vince juga bahas, kendaraan bermotor roda 2 harus sesuai standar Euro 3 di mana oktanya 91 dan juga tanpa timbal. Itu ada di Pertamax dan juga Pertamax Plus. Tapi sebagian besar yang terjadi kenyataannya di Indonesia adalah kendaraan bermotor roda 2 memakai bensin. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian mengubah mindset orang-orang di luaran sana untuk memakai Pertamax atau Pertamax Plus? Jadilah peran dari pemerintah dan juga kepada kalangan-kalangan lain seperti misalnya dari kalangan perguruan tinggi, dari lembaga swadaya masyarakat atau ya kaum terdidik lainnya, yaitu untuk mari kita mensosialisasikan bersama bahwa jikalau tadi kendaraannya menggunakan keluaran terakhir atau produksi terakhir, ya marilah kita menggunakan standar kualitas dari bahan bakar yang cocok untuk kendaraan kita, yaitu kalau kendaraannya menggunakan bahan bakar premium ya menggunakan tadi Pertamax atau Pertamax Plus. Kalau solar maksudnya solar deck lah gitu kan. Jadi sesuai juga sehingga asap atau emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan kita tersebut dalam kondisi masih di bawah ambang batas yang disyaratkan. Gitu. Demikian. Oke, memang ini butuh kerja masif ya. Tidak hanya penekanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk ayo sama-sama kita menggunakan bahan bakar yang tanpa timbal, oktanya juga bagus supaya tidak terjadi emisi gas kendaraan yang berbahaya untuk lingkungan kita sendiri. Dan tidak hanya menyalahkan angkutan umum ya, tapi Betul ternyata sekali. karena pemilik kendaraan juga kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi lah tepatnya ya, menyumbang salah satu gas buang yang membahayakan juga ya Pak. Iya. Pak Mus, sebenarnya tahun ini adakah rencana dari Dishub untuk menangani kendaraan-kendaraan atau pengawasan yang ada di jalanan supaya gas buang mereka ramah lingkungan? Ya kalau kami sih kan baik di tempat pengujian kami juga sudah melakukan, di jalanan nggak pengawasan sudah jelas lewat penertiban sudah dilakukan kan. Sebagai terobosan kami ya ini mengingat keadaan kami juga nih fasilitas tempat pengujian kami yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor. Jadi pada tahun sekarang rencananya sesuai dengan niat dari Pak Gubernur kita Pak Ahok yaitu untuk melakukan uji laik jalan tersebut di bengkel-bengkel agen pemegang merek atau APM ya, bengkel APM maupun bengkel-bengkel swasta lainnya yang terakreditasi nantinya toh. Jadi memperbanyak tempat pengujian emisi itu. Yang dimiliki pemerintah DKI? Kalau pemerintah Ada berapa yang DKI resminya? awalnya kan kami punya 5. Hanya 5. Sekarang yang beroperasi baru 3 nih kan. 2 kan sudah habis masa join dengan pihak swastanya jadi di stop operasi. Jadi kami memiliki 3 fasilitas pengujian kendaraan motor yaitu ada di Cilincing, Pulau Gadung maupun Ijen Menteng. Jadi dengan 3 fasilitas kami untuk menangani sebenarnya masih kurang. Makanya sudah dapat restu kami atas surat dari Pak Gubernur ke Kementerian, dari Kementerian sudah menjawab sekitar pada 21 Januari tersebut sudah dipersilakan untuk bengkel-bengkel umum atau bengkel-bengkel swasta atau bengkel-bengkel APM untuk melaksanakan uji laik jalan kendaraan bermotor yang di dalamnya ada otomatis proses uji emisi tersebut. Ya, dan semoga memang Pak Mus juga bersama rekan-rekan yang lainnya juga ikut mensosialisasikan kepada pemilik usaha angkutan umum tadi ya Pak ya. Siap, karena memang sudah tugas kami sesuai dengan perintah dari Pak Gubernur Ahok nih. Iya Pak. Terima kasih Pak Mus, senang sekali berbincang dengan Pak Mus. Semoga kita memiliki kesadaran yang sama untuk sama-sama mengubah dan mengontrol ya gas buangan kendaraan kita sendiri ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya pemirsa, kami masih akan memiliki informasi lain dan tetap bersama kami di Halo Indonesia.